Ratusan buruh yang tergabung dalam Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Panjang menggeruduk kantor Wali Kota Bandar Lampung. Mereka menuntut pemerintah Kota Bandar Lampung mengakui hasil rapat anggota luar biasa yang menolak kepemimpinan Agus Sujatma dan mengesahkan Dedi Apriyadi selaku Ketua TKBM yang baru. Situasi sempat memanas ketika satuan polisi lalu lintas menyuruh mobil pengangkut massa pendemo untuk dipindahkan karena mengganggu arus lalu lintas. Ketua pengurus dalam pengelolaan koperasi ini, dia dalam pengambilan keputusan pengelolaan koperasi ini selalu merugikan keuangan koperasi. Meminta kepada Kepala Dinas Koperasi dan Wali Kota Bunda Eva agar legalitas koperasi hasil RALB di Grawangsa itu dikasahkan pun. Sementara Ketua Koperasi TKBM Agus Sujatma mengklaim berdasarkan surat dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bandar Lampung, hasil rapat anggota luar biasa pada 15 Desember tidak sah. Dengan intinya membacakan apa keputusan di skop Koperasi UMKM Kota dengan isi yang jelas menyatakan RLB yang kemarin dinyatakan tidak sah. Karena banyak pelanggaran mekanisme daripada aturan anggaran rumah tangga dan undang-undang koperasi yang ada. Sebelumnya para buruh Koperasi TKBM telah menggelar rapat anggota luar biasa dan menetapkan Dedi Apriyadi sebagai ketua terpilih serta tidak mengakui kepemimpinan Agus Sujatma selaku ketua yang saat ini menjabat. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Informasi unjuk rasa buruh tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan hadirkan informasi musisi Ardhito Pramono yang ditangkap polisi lantaran terjerat narkoba. Saya Abraham Silaban. Sebuah minimarket berlantai 4 hangus terbakar. Pegawai dan pembeli pun panik berhamburan. Minimarket berlantai 4 yang berada di depan Danau Sunter terbakar siang tadi. Sumber api diduga dari lantai 3 yang dijadikan tempat penyimpanan barang minimarket. Pegawai minimarket yang sedang bertugas berhasil menyelamatkan diri. Apa itu lantai 3? Isinya barang doang sama cheese freezer. Itu langsung api membesar atau sempat terdengar ledakan atau gimana, Mbak? Yang Mbak lihat, yang tahu Mbak aja. Suara gas meledak. ada suara gas meledak. 10 unit mobil pemadam kebakaran turun ke lokasi dan api berhasil dipadamkan dalam waktu setengah jam. Ya, karena saya informasi kebetulan ada anggota yang kebetulan dia patroli Pak Dwi Agus yang punya wilayah Podomoro dan melihat punya api di lantai 3. Jadi dia langsung menghubungi ke pos-pos terdekat dan langsung ke grupnya yaitu Udin. Jadi pengerahan unit pertama adalah 5 unit dari pos terdekat di sini. Yang terbakar apa, Pak? Di lantai 3 itu stok barang. Gudang berarti, Pak ya? Gudang, ya. Berarti Tidak ada korban jiwa maupun terluka dalam kebakaran ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menegaskan kasus perwira penabrak sejoli di Nagrek segera disidangkan. Panglima memastikan sidang akan berlangsung secara terbuka. Kasus perwira TNI penabrak sejoli di Nagrek dalam waktu dekat akan masuk ruang sidang. Hal tersebut menyusul segera selesainya evaluasi dan pemeriksaan Auditorat Militer Tinggi Jakarta. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memastikan sidang akan digelar terbuka. Khusus bagi orang tua korban, pihak TNI akan memfasilitasi mulai dari transportasi hingga penginapan. Jadi auditor berdasarkan pertemuan kemarin, hari Senin, saya kumpulkan tim hukum TNI terdiri
penyidik, kemudian auditor maupun bagian hukum. Jadi evaluasi atau penelitian terhadap berkas ini akan diselesaikan paling lama minggu depan ini. Sehingga begitu selesai akan dilimpahkan ke pengadilan untuk kemudian dijadwalkan sidang. Dan kita pun akan terbuka seperti yang saya instruksikan pada saat dilakukan press conference oleh penyidik waktu itu. Sidang ini terbuka, jadi kepada semua yang termasuk bahkan mungkin keluarga. Ya, di sini ada Pangdam. Jadi misalnya seandainya keluarga menginginkan untuk hadir, saya akan fasilitasi, ya. Saya akan fasilitasi supaya orang tua ini bisa menyaksikan. Oke, baik orang tua dari korban putri maupun korban pria. Sebelumnya, peristiwa kecelakaan yang menimpa dua sejoli dari jalur Bandung Nagrek, Jawa Barat terjadi pada 8 Desember tahun lalu. Sepeda motor yang ditumpangi korban ditabrak kendaraan berwarna hitam yang ditumpangi 3 orang yang diketahui merupakan anggota TNI aktif. Oleh pelaku, korban yang seharusnya mendapat penanganan medis namun dibuang ke sungai di Banyumas, Jawa Tengah. Setelah dinyatakan hilang selama 10 hari, jenazah Handi Saputra dan Salsabila ditemukan terpisah 5 km di Sungai Serayu, Cilacap, dan Banyumas, Jawa Tengah. Kini kedua korban telah dimakamkan dan pihak keluarga berharap pelaku diganjar hukuman setimpal. Warga Pemalang, Jawa Tengah dikejutkan dengan aksi sebuah keluarga yang menyimpan jenazah anak mereka. Orang tua sengaja menyimpan jenazah karena meyakini putrinya masih hidup. Inilah tempat tinggal keluarga di Pelakaran, Pemalang, Jawa Tengah yang menyimpan jenazah putri mereka berinisial Sar berusia 14 tahun. Jarak rumah ini dengan tetangga yang terletak di perbukitan tampak cukup berjauhan. Warga sekitar baru mengetahui aksi keluarga ini pada akhir pekan lalu. Warga curiga lantaran Sar tidak pernah terlihat usai dikabarkan sakit TBC. Akhirnya warga bersama unsur Muspika mendatangi kediaman Sar dan menemukan jenazah Sar di salah satu ruangan rumah. Menurut keluarga, kondisi tubuh Sar makin memburuk, namun keluarga hanya melakukan pengobatan alternatif. Dari pemeriksaan sementara puskesmas setempat, Sar diketahui telah meninggal dunia beberapa bulan lalu. Pihak keluarga sempat menolak menguburkan jenazah Sar karena mereka meyakini Sar dapat hidup kembali. Setelah dibujuk, keluarga akhirnya menguburkan jenazah Sar di samping rumahnya. Tim Dokes Polda Jawa Tengah dan Dokes Polres Pemalang melakukan pemeriksaan terhadap keluarga ini. Hasil dari pemeriksaan belum ada keterangan resmi. Saya sebagai pembina Kamtibmas di wilayah Muka, saya berharap dengan adanya situasi seperti ini, kita harapkan untuk masyarakat di Desa Pelakaran kita harus istilahnya tertiblah, kita menjaga situasi untuk Kamtibmas selalu kondusif, ya, jangan melakukan tindakan-tindakan yang tidak berlawanan dengan hukum, ya. Dimohon untuk kita saling bekerja sama menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Desa Pelakaran. Tujuan bahwa dia melakukan ritual khusus apa? Belum ada ya? Saya kurang paham masalah itu, ya. Jadi saya di sini sebagai tugas pokok saya sebagai pembina Kamtibmas, pelayanan, perlindungan, pengayoman pada masyarakat. Saya akan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi saya masing-masing. Perbuatan keluarga ini menyimpan jenazah bukan yang pertama kali. Sebelumnya orang tua Sar pernah menyimpan jenazah sang adik selama 1 minggu di dalam rumah. Pelaku penendang sesajen di lokasi bencana Gunung Semeru diketahui tinggal di daerah Lombok, di daerah istimewa Yogyakarta maksud kami. Dan saat ini masih terus dikejar oleh pihak kepolisian. Pemerintah Desa Tirtana di Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat mengaku pria penendang sesajen yang viral di media sosial adalah warga yang tinggal di Dusun Tirfas, Dasan Tereng, Desa Tirtanadi.
Data tersebut diketahui dari surat keterangan pindah yang tersimpan di kantor desa. Yang bersangkutan diketahui bernama Hatfana Firdaus, berprofesi sebagai pengajar. Kepala desa setempat mengaku Hatfana telah pindah domisili dari Lombok ke Yogyakarta. Sejak pindah tahun 2013 lalu, Hatfana melanjutkan pendidikannya di Yogyakarta. Beliau adalah masyarakat kita dari desa Tirtanadi, tapi dalam hal ini dia pindah alamat domisili dari Lombok Timur ke Jawa waktu itu tahun 2013 sampai sekarang. Sampai sekarang masih di sana? Masih alamat domisilinya di Jawa. Sementara itu, Polda Jawa Timur mengaku telah mendeteksi keberadaan Hatfana dan meminta untuk menyerahkan diri. Pelaku penendang sesajen diakui masih berada di sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Data yang kami peroleh yang bersangkutan ada di beberapa titik, diantaranya ada di daerah NTB. Ini juga kita koordinasi dengan Polda NTB, namun juga kita koordinasi dengan Polda Jateng maupun Polda Jogja terkait keberadaan yang bersangkutan. Penendang sesajen yang kini dalam pengejaran polisi akan dijerat dengan pasal 156 dan 158 Undang-Undang ITE serta Undang-Undang tentang penistaan agama. Polda Jawa Timur berharap peristiwa serupa yang terjadi seperti di wilayah bencana Gunung Semeru tidak terjadi di wilayah lain dan meminta semua pihak untuk menahan diri. Komnas HAM tidak setuju dengan tuntutan hukuman mati terhadap Heri Wirawan. Prinsipnya adalah hak asasi manusia yang merupakan hak hakiki yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM merespons tuntutan hukuman mati yang dijatuhkan kepada terdakwa pemerkosaan santriwati Heri Wirawan. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara menyampaikan bahwa pihaknya menentang hukuman mati untuk segala tindakan kejahatan, termasuk kekerasan seksual. Menurut Komnas HAM, prinsip hak asasi manusia termasuk salah satunya hak hidup menjadi alasan penolakan tuntutan hukuman mati terhadap Heri. Heri Wirawan terdakwa kasus pemerkosaan 13 santriwati di Bandung, Jawa Barat dituntut hukuman mati dan kebiri kimia. Selain itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Asep Mulyana selaku jaksa penuntut umum juga meminta majelis hakim membubarkan pesantren yang didirikan terdakwa. Jaksa juga menuntut agar Heri dimiskinkan dengan merampas harta kekayaan. Segala aset terdakwa termasuk pesantren untuk dilelang. Hasilnya diserahkan kepada negara melalui Pemprov Jawa Barat yang selanjutnya digunakan untuk biaya sekolah korban beserta anak-anak korban. Mengacu kepada Konvensi PBB menentang penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi, di mana perbuatan terdakwa itu termasuk dalam kategori kekerasan seksual. Kasus perkosaan 13 santriwati yang dilakukan terdakwa Heri Wirawan mendapat sorotan serius dari Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi meminta penanganan hukuman terhadap Heri dilakukan secara tegas dan meminta agar memperhatikan kondisi korban. Pemirsa, Gunung Semeru kembali luncurkan awan panas. Ini adalah salah satu berita pilihan hari ini dalam iNews Prime. Aksi saling dorong dan adu mulut antara demonstran dan petugas kepolisian ini tidak terhindarkan. Ratusan warga yang berunjuk rasa memaksa masuk ke dalam kantor DPRD Purworejo. Unjuk rasa warga dari 5 desa di Kecamatan Bener dan Kemiri ini terkait pembangunan mega proyek Bendungan Bener. Warga tidak terima dengan sikap Badan Pertanahan Nasional sebagai tergugat yang tetap melakukan kasasi pada putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Dalam putusan, pengadilan memenangkan warga terkait nilai ganti rugi lahan. Bendungan Bener rencananya akan mulai dioperasikan pada Oktober 2023. Kepanikan ini terjadi saat sejumlah santri berupaya mendekat ke asrama pondok pesantren yang sedang terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat menyebar dan menimbulkan ledakan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini lantaran saat kejadian seluruh santri sedang belajar di kelas. Akibat kebakaran ini sejumlah barang pribadi milik santri ludes tidak tersisa. 2 unit damkar dikerahkan ke lokasi dan berhasil menguasai api dalam waktu 1 jam. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, kebakaran diduga akibat korsleting gedung asrama.
Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta, Jawa Tengah kembali menyemburkan awan panas. Luncuran awan panas berjarak luncur 1.500 meter dari puncak. Awan panas guguran yang dimuntahkan mengarah ke barat daya dengan amplitudo 25 mm dan durasi 127 detik. Hingga saat ini status Gunung Merapi masih tetap dalam level 3 atau siaga. Akibat awan panas ini, warga diminta mewaspadai potensi banjir lahar dingin jika puncak Gunung Merapi diguyur hujan deras. Dua truk terlibat kecelakaan adu banteng di Jalan Raya Desa Pakijangan, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Kecelakaan berawal saat truk kontainer yang dikemudikan Suparmin melaju dari arah Malang menuju Pasuruan. Di lokasi kejadian, tiba-tiba truk oleng ke kanan lalu menabrak dam truk yang melaju dari arah berlawanan. Diduga sopir truk mengantuk saat berkendara setelah menempuh perjalanan jarak jauh. Kedua pengemudi truk selamat dalam kecelakaan ini. Polisi yang datang ke lokasi olah tempat kejadian dan mengevakuasi kedua truk. Dampak kecelakaan, arus lalu lintas Pasuruan Malang dan sebaliknya tersendat. 433 jemaat umrah berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Arab Saudi. Sebagai standar operasional prosedur penerbangan umroh di masa pandemi COVID-19, pihak maskapai diwajibkan mengikuti syarat-syarat protokol kesehatan yang telah ditentukan. Sebelumnya, para jamaah dari 19 provinsi di Indonesia ini dikarantina di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Musisi Ardhito Pramono ditangkap polisi karena mengkonsumsi ganja. Informasi selengkapnya kami hadirkan saat lagi untuk Anda.